Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adilan Roini, jurusan Administrasi Perkantoran semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah kepemimpinan. Nah, pemimpin yang adil yaitu pemimpin yang adil terhadap rakyatnya atau bawahannya. Contoh sifat adil yaitu ada pada Umar bin Khattab. Gaya kepemimpinan yaitu ada beberapa, yaitu kepemimpinan otoriter, yaitu jika memutuskan sesuatu tidak dirundingkan terlebih dahulu. Selanjutnya, kepemimpinan demokratis, yaitu keputusan dan kebijakan dibuat sama-sama. Kekuasaan atau wewenang adalah wewenang struktural, wewenang kearifan atau karismatik, wewenang moral, wewenang reputasi, dan wewenang jasmania. Semakin banyak dimiliki wewenang tadi, maka semakin bagus dan baik. Selanjutnya yaitu pemimpin yang visioner, yaitu pemimpin yang memiliki wawasan untuk masa depan dan memikirkan masa depan dalam jangka panjang. Karakter orang visioner yaitu bisa mengambil risiko, bertanggung jawab atas yang dikerjakannya, optimis, gigih atau gila kerja, tegas, komunikatif, ramai diajak cerita, terorganisir, menginspirasi, open-minded, dan inovatif. Sosok pemimpin yang ideal yaitu jujur, disiplin, dan amanah. Contoh pemimpin yang di demo yaitu kepemimpinan spiritual. Contohnya adalah sifat Nabi Muhammad SAW. Beliau memiliki sifat sidik yang jujur, amanah yang dipercaya, fatonah yang pandai atau cerdas, tablik yaitu menyampaikan semua titipan atau jangan melebihkan yang disampaikan. Kelima yaitu rendah hati dan tidak sombong. Ada beberapa sifat Nabi Muhammad saat menjadi kepala keluarga yaitu menyuapi istrinya, memanjakan istri yang sakit, sering bercanda atau bersenda gurau, dan lain-lain. Kemampuan mengelola emosi, yaitu mengelola hawa nafsu, dan kemampuan memotivasi diri. Tanda-tanda atau ciri-ciri yang memiliki emosional tinggi yaitu mampu memecahkan masalah pribadi dan orang lain, mudah beradaptasi, dan menjadi pendengar yang baik. Kecerdasan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yaitu kecerdasan emosional, spiritual, dan konsiens. Di sini ada beberapa perbedaan bos dan leader. Kalau bos itu memerintah, bodo amat dengan pekerjaan dan fokus pada hasil. Sedangkan leader menyerahkan wewenang, ikut berpartisipasi, bisa mengarahkan dan ikut pelaksanaan. Kecerdasan EQ yaitu rata-rata 90-100. Kecerdasan EQ yaitu adalah kecerdasan emosional, kemampuan seseorang dalam menggunakan dan memahami emosi atau kemampuan orang dengan orang lain dalam memahami atau pengendalian diri. Bagaimana seorang pemimpin yang memiliki EQ tinggi? Kemampuan mengenal diri atau kesadaran diri. Kecerdasan spiritual yaitu seseorang mengembangkan nilai positif dalam diri, nilai pribadi dalam keyakinan diri sendiri, dan memperbaiki diri dengan kepercayaan masing-masing. Mengutip dari ceramah yang ada nilai spiritual, orang yang bahagia adalah orang yang mengurangi kebutuhan hidup. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus banyak-banyak bersyukur, gunakan apa yang ada. Nah, ciri-ciri orang yang memiliki EQ yaitu memiliki prinsip dan misi, mampu melihat kesatuan dalam keanekaragaman, dan mampu mengelola dan bertahan dalam kesulitan dan penderitaan. Mampu memaknai setiap sisi di kehidupan. Kecerdasan kreativitas yaitu menemukan ide-ide baru. Ciri-ciri orang yang memiliki EQ yaitu kemampuan memproduksi banyak ide, kemampuan untuk mengajukan macam-macam cara pemecahkan masalah, dan mampu menguraikan sesuatu secara rinci dan lain-lain. Kecerdasan IQ adalah kecerdasan dalam menghadapi masalah, kesulitan, tantangan hidup. IQ memiliki tingkatan yaitu quitters, campers, atau climbers. Quitters itu setiap masalah dia nyerah. Sedangkan campers atau camping, orang yang tetap bertahan atau berusaha untuk menyelesaikan. Sedangkan climbers, orang yang mendaki atau orang yang menghadapi masalahnya dan hingga bisa menyelesaikan masalahnya. Dari kita mempelajari MSDM, yaitu kita bisa menempatkan suatu pekerjaan sesuai dengan passion-nya, bisa menjadi motivator terhadap bawahnya, dan mampu mengevaluasi kinerja SDM. KPI yaitu yang digunakan dalam perusahaan untuk mengevaluasi kinerja. Yang KPI itu adalah Key Performance Indicator.
Brainstorming adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan gagasan. Misalnya dalam perusahaan sedang ada masalah, maka pimpinan itu menggunakan teknik brainstorming untuk mendapatkan suatu gagasan atau mengumpulkan gagasan dari para bawahannya tersebut, sehingga mendapatkan kesimpulan yang bagus atau mendapat pendapat yang bagus untuk memperbaiki dari masalah perusahaan tersebut. Teknik brainstorming yaitu mengadakan rapat di jam operasional, mengumpulkan gagasan, dan menceritakan masalah. Misalnya brainstorming nih, contohnya perusahaan motor Honda. Kan pernah ada masalah nih, yaitu kerangka mereka patah atau hancur gitu. Nah, pemimpin ini mengumpulkan bawahannya untuk mendapatkan solusi. Contoh solusinya itu memperbaiki kualitas, memberikan biaya kerugian, menunjukkan keunggulan produk, dan memberikan promo. Nah, dengan teknik brainstorming ini, maka perusahaan motor tersebut bisa mendapatkan solusinya dan mereka akan melaksanakannya. Yaitu manajemen konflik. Manajemen konflik yaitu bagaimana kita manajemen masalah yang terjadi di perusahaan atau organisasi. Contohnya konflik yang sering terjadi di perusahaan yaitu perbedaan pendapat, konflik bagian keuangan dan pemasaran, perusahaan ingin menaikkan target, dan konflik diciptakan saat seseorang jadi beban, membuat orang tersebut keluar sendiri dari perusahaan. Dengan memanajemen yang bagus, maka konflik itu bisa memberikan nilai positif. Dengan penanganan yang tepat, konflik dapat memicu ide, inovasi, perubahan, dan hubungan kinerja yang harmonis. Contohnya yaitu seorang adik kakak yang kelahi. Kemudian orang tuanya bisa memanajemen masalahnya dengan baik, maka kakak beradik tersebut tidak jadi kelahi dan mereka bersatu kembali atau bermaafan. Nah, dampak buruk yang tidak bisa manajemen konflik yaitu banyak karyawan yang resign, peningkatan kehadiran tanpa sebab. Tipe manajemen konflik atau pengelolaan yaitu accommodating atau mengakomodasi merupakan usaha yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai pendapat pihak yang terlibat konflik yang akan digunakan untuk musyawarah dalam menyelesaikan konflik. Yang kedua, ketiga, avoiding itu upaya untuk menghindar agar tidak terlibat di dalamnya. Collaborating, cara menyelesaikan dengan bekerja sama yang hasilnya memuaskan semua pihak. Yang keempat, competing atau bersaing, menggunakan dengan mengarahkan pihak yang terlibat bersaing untuk menangani kepentingan masing-masing pihak. Ada strategi manajemen konflik yaitu pengenalan. Harus mengetahui akar asal mula konflik itu terjadi. Kemudian didiagnosis yaitu mengenal dahulu kemudian memikirkan solusi. Selanjutnya menyepakati solusi. Solusi yang sudah didapat maka disepakati. Kemudian proses pelaksanaan. Semua pihak melaksanakan dan menerima solusi yang sudah disepakati. Yang terakhir yaitu evaluasi. Apakah sudah menyelesaikan konflik atau tidak. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.